Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sebenarnya saya pengen menunda tema-tema tentang Islam, tetapi justru karena menjadi semakin banyak requestannya dan saya khawatir akan semakin mengendap dan semakin banyak hutang saya, kita akan bahas tentang Islam. Sekarang kita akan membahas musik di dalam Islam. Apakah musik itu boleh atau tidak? Begini Bara ya, sebenarnya perkembangan Islam dengan musik itu hampir tidak bisa dipisahkan. Di Indonesia kita mengetahui bahwa salah satu metode yang digunakan oleh para wali songo untuk menyebarkan ajaran agama Islam itu adalah dengan musik. Sehingga tentu saja kita tidak akan bisa membayangkan Islam di Indonesia seperti apa seandainya tidak ada metodologi musik seperti yang dikenal atau yang diperkenalkan oleh wali songo itu. Kemudian kita juga bisa melihat misalkan kemarin-kemarin Bang Haji Rhoma Irama itu masih bisa menghubungkan atau mengaitkan antara Islam dengan musik. Dan kalau Baraya mau tahu lebih jauh lagi, sebenarnya ini bukan hanya fenomena di Indonesia. Di seluruh belahan dunia, Islam juga tidak bisa dilepaskan dengan musik. Kalau Baraya misalkan tahu musik rap atau musik jazz, itu sesungguhnya adalah musik Islami juga, dalam artian musik yang bersumber dari tradisi Islam. Jadi tradisi Islam itu bukan hanya musik yang tek tek duk duk dem, tek tek duk duk dem gitu yang di masjid-masjid dengan gandengan batur, itu bukan cuma itu aja ya, yang lain juga. Bahkan mungkin kalau Baraya kenal musik Bollywood yang gitu ya, nah itu vokalisnya itu yang paling populer itu adalah seorang muslim, namanya siapa ya, Rahat, Pak Rahat Ali Khan dari Pakistan. Dan itu pun masih contoh kecil saja Baraya. Kalau kita mau buka sejarah, sebenarnya seluruh aliran musik modern yang kita kenal saat ini itu adalah sumbangsih atau terpengaruh sangat kuat oleh tradisi Islam. Misal begini, kata musik sendiri itu adalah bahasa Arab yang diperkenalkan oleh Al-Farabi pada abad ke-10 dalam kitabnya yang berjudul Musik. Jadi musik itu nama buku Baraya. Kemudian yang kita kenal do, re, mi, fa, sol, tangga nada itu, kan itu adalah aksara dalam bahasa Arab. Dal, ro, mim, fa, sol, dan seterusnya. Jadi do, re, mi, fa, sol itu bahasa Arab. Tetapi akhir-akhir ini ada sekelompok muslim yang menyatakan bahwa musik itu adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang sudah sangat terkemuka. Misalkan bahwa Nabi Muhammad itu menyamakan musik dengan zina dan homer. Kemudian Nabi juga sempat menyebut, atau para sahabat juga sempat menyebut itu adalah seruling setan. Dan kemudian selain dalil-dalil nas juga disampaikan dalil-dalil logika bahwa bermusik itu biasanya melalaikan kita terhadap kewajiban-kewajiban ibadah dan hal-hal yang semacam itu. Baraya, tentu saja sekarang kita akan melihat dalam sudut pandang yang lebih holistik. Di dalam Islam memang ada larangan-larangan seperti itu, tetapi juga di sisi lain ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwa musik itu ternyata tidak membuat masalah atau diperbolehkan. Misalkan ketika Nabi Muhammad baru datang ke Madinah, itu disambut oleh musik. Tola al-badr, yang gitu ya. Maaf, suaranya lucu. Dan Nabi pada waktu itu sukacita saja, tidak ada apa-apa gitu ya. Kemudian beberapa sahabat Nabi, misalkan Ibnu Zubair atau Umar bin Khattab, itu juga bermain musik. Nah, dengan dalil-dalil seperti itu, maka kita menemukan ada dua yang kontradiktif. Satu yang menyatakan bahwa musik itu haram, tidak boleh, sama dengan zina dan sebagainya. Kemudian di sisi lain ternyata Nabi Muhammad pun menyenangi dalam beberapa kasus, termasuk dalam walimahan, misalkannya dalam pernikahan. Kemudian para sahabat juga banyak yang menggunakannya. Nah, bagaimana kita menyikapi dalil-dalil yang kontradiktif itu? Biasanya orang-orang Muslim atau ulama-ulama Muslim biasanya memilih metode nasak mansuk atau mentaksis ketika ada dua dalil yang dianggap kontradiktif. Tetapi sebenarnya saya tidak setuju. Saya mohon maaf ya, ini kan metodologi usul fikih ya. Kalau metodologi usul fikih itu kan sebenarnya logika ulama. Nah, saya secara pribadi tidak suka atau tidak setuju dengan nasak mansuk atau metode nasak mansuk seperti itu. Saya lebih suka menggunakan metode maqasid syariah. Jadi dalam artian begini Baraya, kalau ada dua pendapat yang kontradiktif, jangan dicari mana yang paling akhir dan itu berarti adalah ketentuan akhir kemudian dipakai. Menurut saya, kalau ada dua dalil yang kontradiktif, lihat konteksnya apa. Misalkan ayat tentang kafir gitu ya. Ada ayat yang menyebutkan bahwa mereka bisa saja masuk surga. Ada yang menyebut bahwa mereka tidak mungkin bisa masuk surga dan sebagainya. Nah, dalil-dalil semacam ini yang dianggap sebagai kontradiktif sesungguhnya bukan kontradiktif, tetapi ini sesuai dengan konteks yang ada pada zaman itu. Nah, dalam hal ini, misalkan bermusik, Nabi kadang-kadang membolehkan dan kadang-kadang melarangnya. Jangan dicari mana yang paling akhir, tetapi menurut pendapat saya itu disesuaikan dengan konteksnya. Misalkan dalam walimahan, Nabi malah senang dengan musik-musik yang seperti itu.
Nah, jadi Baraya, kalau metode ini digunakan, maka kita bisa melihat bahwa musik itu netral, tergantung. Dia bisa menjadi haram kalau konteks tertentu, dan bisa menjadi halal kalau konteksnya yang lain. Begitu. Maka misalkan ya, yang saya lihat Ebit GAD gitu ya, atau Iwan Fals, lagu-lagu jadul kayak gitu, itu saya pikir justru menjadi sangat baik, karena memberikan kesadaran atau memberikan pencerahan kita pada satu bidang tertentu. Dan kalaupun misalkan Baraya menganggap bahwa musik itu haram, maka saya harus tekankan bahwa pengharaman musik itu adalah pengharaman adab. Maksudnya di zaman Nabi banyak orang yang bermain musik, tetapi tidak ada hukum pidana terkait dengan hal itu. Tidak ada hukum hudud atau yang semacam itu. Artinya ditegur, diperingatkan, tetapi tidak pernah lebih dari itu. Jadi kalaupun ada pengharaman, itu adalah pengharaman yang sifatnya adab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah sering mengkampanyekan atau sering mendeklarasikan bahwa saya itu tidak bermazhab, dalam artian saya kadang-kadang mengikuti satu mazhab karena alasan tertentu dan mazhab yang lain karena alasan yang lain. Saya memilah-milah sebenarnya. Misalkan kalau konteksnya adalah terkait dengan hadis, maka saya akan cenderung pada pendapat Imam Ahmad. Tetapi kalau terkait dengan fikih, maka saya pasti akan memilih pendapat Imam Abu Hanifah, begitu dan seterusnya. Nah, dalam hal ini saya akan memilih pendapat Imam Malik. Bagaimana ceritanya? Gini Baraya, di dalam Islam itu ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang memperbolehkan musik. Tetapi yang memperbolehkan musik itu diantaranya adalah ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Madinah. Nah, ulama Madinah itu diantaranya adalah Imam Malik. Saya pernah ceritakan di salah satu episode yang ini, misalkan tentang anjing, saya mengedepankan pendapat Malik di atas pendapat Imam Syafi'i hanya pada kasus soal anjing. Kenapa seperti itu? Karena Imam Malik itu punya keunggulan dibanding imam mazhab yang lain, yaitu bahwa beliau tinggal di Madinah. Karena itu, semua tradisi masyarakat Madinah beliau makan. Bahkan beliau jadikan sebagai salah satu dasar hukum. Jadi kan misalkan Imam Syafi'i dasar hukumnya itu apa? Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, misalkan begitu ya. Nah, kalau Imam Malik itu di bagian keempat atau kelimanya atau ketiganya itu adalah tradisi masyarakat Madinah. Kalau orang-orang antropolog pasti akan setuju dengan pendapat ini, atau orang-orang sejarawan pasti akan setuju dengan pendapat ini, karena folklore atau tradisi masyarakat non-lisan di satu kawasan itu sesungguhnya adalah bukti dari kejadian di masa lampau. Nah, orang-orang Madinah di masa lampau atau ulama-ulama Madinah itu tidak pernah mempermasalahkan musik, itu mempersilahkan musik. Karena itu maka pendapat tentang pembolehan musik menurut saya adalah pendapat yang lebih kuat, karena tradisi masyarakat Madinah, tradisi kota tempat Nabi Muhammad ada pada waktu itu, menurut Imam Malik itu adalah tradisi yang memperbolehkan bermain musik. Dan ini juga diperkuat dengan para sahabat yang sering sekali ketahuan kedapatan main alat musik atau memang bermusik. Begitu. Ya, tetapi tentu saja Baraya, ini adalah pendapat saya pribadi dan saya tidak menyatakan ini sebagai sebuah fatwa. Siapalah saya, kan saya tidak memiliki kewenangan untuk itu. Ini cuman jawaban pribadi saya ketika ada yang menanyakan terkait dengan hal ini. Semoga bermanfaat, silahkan dijadikan bahan pertimbangan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.